Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan penyusunan laporan keuangan dengan Microsoft Excel. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa laporan keuangan itu kan terdapat 5 ya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan bahas 3 laporan keuangan yang utama, yaitu laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal ataupun ekuitas, dan terakhir itu adalah neraca. Jadi karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan rumus-rumus dasar Excel, kemudian kita juga sudah mempelajari terkait berbagai jenis perusahaan dan bagaimana akun-akunnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait penyusunan laporan keuangannya. Jadi buat kalian yang belum pelajari silahkan cek ke video sebelumnya ya. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini kita langsung praktekkan di Microsoft Excel ya. Nah, di sini kita akan membuat 3 laporan keuangan utama, yaitu ada laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas, dan terakhir adalah neraca. Nah, di sini kita sudah terdapat data terkait dengan kertas kerja atau disebut juga neraca lajur atau worksheet juga bisa. Nah, di sini kita kan sudah memiliki data nih terkait dengan nama-nama akunnya, kode akunnya, kemudian dari neraca saldo hingga yang terakhir itu neraca. Nah, dari data-data ini, selanjutnya kita dapat menyusun masing-masing laporan keuangan. Jadi data ini dapat mempermudah kita. Nah, untuk yang pertama, itu adalah laporan laba rugi. Nah, di sini kita akan menggunakan materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi sebelumnya kan kita sudah mempelajari terkait dengan rumus-rumus Excel yang sudah digunakan. Kemudian kita juga sudah mempelajari terkait beberapa jenis perusahaan. Ada perusahaan dagang, ada perusahaan jasa, ada perusahaan manufaktur. Masing-masing itu memiliki karakteristik yang berbeda dan tentunya akun-akun yang ada di dalamnya juga berbeda. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan perusahaan jasa. Nah, pada perusahaan jasa kan kita sudah mengetahui ya bahwa di dalamnya itu kan terdapat akun-akun tertentu karena dia ini adalah perusahaan yang aktivitas utamanya berfokus untuk memberikan pelayanan, berfokus memberikan jasa. Maka di sini dia komponen utamanya itu adalah pendapatan dan juga beban. Jadi tidak seperti perusahaan dagang atau manufaktur yang di dalamnya itu terdapat persediaan. Jadi memang nanti di sini yang paling awal itu adalah kita masukkan pendapatannya berapa, kemudian kita kurangkan dengan beban-beban operasionalnya. Oke, di sini kan kita sudah mengetahui nih kode akun pendapatan itu berapa, kemudian kode akun beban-beban. Nah, untuk mengetahui nama akunnya, langsung saja dapat kita rumus ya teman-teman. Di sini langsung aja kita VLOOKUP. Jadi materi ini kan sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Jadi buat kalian yang masih bingung, silahkan tonton video yang sebelumnya ya. Jadi langsung kita VLOOKUP ke kertas kerja. Nah, jangan lupa di F4 dikunci. Jadi ketika kita copy ke bawah pun datanya juga tidak akan bergerak ya teman-teman. Nah, langsung muncul. Ya ini merupakan pendapatan jasa. Kemudian untuk yang ke bawah langsung aja kita copy. Oke. Kemudian untuk yang di kanan, ini adalah nilainya. Nah, ini juga langsung aja kita rumus. Kita nggak perlu ngopi satu-satu. Ini bisa kita linkkan ke kode akun ataupun ke nama akunnya. Ini kita coba ke nama akunnya ya. Jadi langsung aja dari sini. Kemudian ini sudah muncul. Kemudian jangan lupa dimasukkan juga untuk yang beban. Oke, beban. Kolom debit ya. Jadi ke 8. Jangan sampai ketuker ya teman-teman. Dia itu urutannya ada di kolom yang nomor berapa nanti. Karena itu akan mempengaruhi nilai yang ada di dalamnya. Nah, di sini sudah selesai ya. Kita sudah selesai membuat laporan laba ruginya tanpa harus mengecek satu-satu. Jadi memang dengan mengetahui rumus ini, itu memang dapat mempermudah pekerjaan kita. Jadi kalau semisal kita mau cari satu-satu itu sebenarnya juga bisa. Kalau semisal datanya itu memang sedikit atau sederhana gitu.
Namun, apabila datanya itu sangat banyak, apalagi datanya itu acak, apabila kita mencari satu persatu, itu akan cukup menghabiskan waktu kita, menghabiskan waktu dan juga tenaga. Jadi, dengan menggunakan rumus ini, kita dapat lebih menyelesaikannya secara lebih cepat dan efisien. Nah, setelah kita ketahui kan, jadi sudah masuk nilai pendapatan jasanya berapa, kemudian juga sudah diketahui nilai masing-masing dari bebannya itu berapa. Jangan lupa ini ditambahkan nilai dari beban-beban tersebut, mulai dari beban upah, beban sewa, hingga terakhir beban gaji. Itu kita dapat tahu langsung jumlah bebannya berapa. Kemudian yang terakhir adalah kita selisihkan antara nilai pendapatannya dan juga bebannya gitu. Jadi apabila perusahaan tersebut nilai pendapatannya lebih besar daripada bebannya, otomatis perusahaan tersebut mengalami laba, mengalami keuntungan. Namun apabila nanti nilai pendapatannya itu lebih kecil daripada nilai bebannya, otomatis perusahaan tersebut mengalami kerugian. Jadi di sini nilainya minus. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa perusahaan tersebut memiliki profit atau keuntungan senilai 2.550.000. Kita. Oke, teman-teman. Jadi tadi kita sudah mempelajari terkait dengan laporan laba rugi. Nah, selanjutnya kita akan menyusun laporan perubahan modal. Nah, jadi laporan perubahan modal ini kan sebenarnya sudah kita pelajari ya terkait penyusunan laporan keuangan ini di mata kuliah pengantar akuntansi. Jadi untuk laporan perubahan modal ini itu kan tujuannya untuk mengetahui berapa sih tingkat kenaikan modalnya dalam satu tahun tersebut. Kalau semisal laporan laba rugi tadi itu kan tujuannya untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, dari laporan laba rugi tersebut, itu kan kalau misal kita sudah mendapatkan nilai labanya berapa, itu nanti selanjutnya kita dapat mengetahui nilainya dimasukkan ke sini, apakah perusahaan tersebut mengalami laba ataupun mengalami kerugian gitu. Jadi untuk menghitung laporan perubahan modal, yang pertama adalah kita masukkan nilai modalnya pada awal tahun gitu. Jadi di sini sebenarnya rumusnya sama seperti laporan laba rugi tadi ya. Di sini kita sudah mengetahui terkait dengan kode akunnya. Kemudian selanjutnya adalah rumus otomatis. Jadi di sini sudah kita VLOOKUP-kan atas kode akun tersebut itu nama akunnya itu apa gitu. Selain itu di sini juga sudah kita ketahui nilainya berapa. Jadi kita tidak perlu mencari satu persatu. Jadi kalau semisal dalam penyusunan laporan keuangan ini, khususnya di awal-awal tuh harus kita perhatikan dengan benar-benar gitu. Soalnya kalau semisal yang awalnya benar pun di bagian akhirnya juga ada kemungkinan untuk salah gitu. Apalagi yang awalnya sudah salah, otomatis ke belakang semuanya juga tentunya juga nggak benar, jadinya salah juga gitu. Jadinya kita emang harus berhati-hati dan juga teliti dalam menyusun laporan keuangan gitu. Oke, jadi kan ini sudah kita ketahui modal awalnya itu senilai 35 juta. Nah, sudah kita masukkan modal awalnya senilai segini, sesuai data yang ada di kertas kerja yang ini, itu kan kita ketahui nih modalnya 35 juta ya. Lalu selanjutnya terkait dengan laba, laba ini juga rumusnya langsung aja kita sama dengan kan sama dengan kita refer ke sheet laporan laba rugi yaitu ke sini 2.550.000 langsung kita masukkan ke sini. Kemudian untuk prefer ataupun penarikannya itu juga otomatis nilainya muncul. Kemudian untuk penambahan modal itu adalah kita selisihkan antara laba perusahaan tersebut diselisihkan dengan prefernya. Nah, dari situ kita akan mengetahui berapa sih nilai penambahan modalnya dalam satu tahun tersebut gitu. Kemudian setelah kita mengetahui nilai penambahan modalnya berapa, selanjutnya kita dapat mengetahui modal akhirnya, yaitu otomatis langsung aja kita tambahkan modal awal tahunnya itu berapa, kemudian yang terakhir kita tambahkan nilai penambahan modalnya itu berapa, sehingga kita mendapatkan nilai modal akhirnya. Nah, model akhir ini nantinya juga akan kita gunakan untuk menyusun neraca. Jadi, gitu ya teman-teman. Dipastikan kalau semisal emang tiap bagiannya itu sudah kita susun dengan benar dan tanpa kesalahan. Seperti itu. Oke, teman-teman. Untuk yang terakhir yaitu laporan keuangan neraca atau disebut juga dengan laporan posisi keuangan. Nah, dari sini tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan, bagaimana
kondisi finansial dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, atas informasi-informasi itu, dia itu nantinya akan berguna bagi beberapa stakeholder seperti pemilik perusahaan, kemudian bagi investor, ataupun untuk pemangku kepentingan lainnya. Karena dari data tersebut tentunya dapat berguna bagi pengambilan keputusan mereka, seperti itu. Nah, tentunya nanti dalam neraca ini nilai aktiva itu harus sama dengan nilai utang ditambah dengan modal gitu ya. Jadi ini rumusnya sebenarnya juga hampir sama seperti yang sudah kita coba pada step sebelumnya, baik dari laporan laba rugi, baik dari laporan perubahan modal. Jadi yang pertama setelah kita mengetahui kode akunnya juga langsung aja kita masukkan rumusnya, fill up ke kertas kerja. Habis itu juga kita masukkan nilai dari nominalnya atas akun tersebut itu berapa. Setelah itu kan di sini kita mengetahui yang pertama itu aktiva, ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Di sini setelah kita masukkan satu-satu, di kolom ini langsung aja kita sum untuk mengetahui jumlah atas aktiva lancarnya itu berapa. Kemudian juga untuk aktiva tetap, karena yang ini juga sudah rumus semuanya, jadi otomatis muncul ya. Setelah itu kita jumlahkan juga jumlah aktiva tetapnya itu berapa. Kemudian setelah kita mengetahui, langsung saja kita tambahkan juga berapa sih total aktiva lancar ditambahkan dengan aktiva tetap atau aktiva tidak lancar seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa nilainya senilai 42.050.000. Kalau semisal aktivanya nilainya segini, otomatis harus sama ya dengan nilai utang plus modalnya. Kalau semisal terdapat selisih, nah itu yang perlu kita lakukan pengecekan lebih lanjut. Dari mana sih penyebab selisihnya itu dari mana gitu. Kemudian di sini untuk utang itu kan juga terdiri dari beberapa komponen, utang usaha, pendapatan diterima di muka ataupun utang gaji. Ini kan sudah ada semuanya. Kemudian rumusnya juga sudah langsung disam. Kemudian juga modal. Modal ini kita dapatkan dari sheet sebelumnya. Kan tadi kita sudah menghitung laporan perubahan modal. Nah, modal yang di sini itu adalah modal pada akhir tahun. Nah, makanya di sini rumusnya itu langsung refer ke laporan perubahan modal, yaitu yang di sini senilai 36.050.000. Nah, dari sini langsung saja kita cek apakah nilai utang dan modal itu sama dengan nilai aktivanya. Nah, oke, udah sama ya teman-teman ya. 42.050.000. Nah, di bagian bawah ini juga biasanya saya tambahkan kontrol. Jadi langsung aja kita selisihkan antara nilai ini diperlukan dengan nilai ini. Nah, sudah kosong ya. Jadi memang sudah tidak ada selisih lagi antara nilai aktiva dan juga nilai pasifanya. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Ya, oke teman-teman. Jadi tadi kita sudah mempelajari ya terkait dengan bagaimana penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi kita sudah mempelajari terkait dengan penyusunan laporan laba rugi, kemudian dengan laporan perubahan modal, kemudian dengan neraca. Jadi dengan menggunakan rumus-rumus tersebut atau menggunakan fungsi-fungsi tersebut, maka kita langsung dapat mengetahui nilainya secara otomatis. Kita dapat langsung meng-create laporan keuangan yang kita inginkan tanpa harus kita menghitungnya secara manual. Oke, sekian materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.